Kemudian netralnya masuk ke pin 8 ini ya. Pin 8 nanti masuk ke DB ini, masuk terminal blok ini. Jadi kaki 5 ini normally close dengan 8 sehingga nyambung ini dari PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Said dari Vinatronic Malang. Sobat Vinatronic, kali ini saya akan sharing mengenai wiring diagram rangkaian ATS genset PLN semi auto menggunakan relay Omron MK2SP dengan coil 220 volt AC rating kontak 10 ampere. Jadi video kali ini adalah video lanjutan daripada video saya sebelumnya ya, tentang cara membuat ATS genset PLN dari relay Omron semi auto part 1. Jadi video ini adalah kelanjutannya. Untuk link video sebelumnya bisa diklik di link deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Silahkan. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita membahas tentang wiring ATS, maka kita tidak ada salahnya mengenal dulu ya, mengenal wiring diagram PLN di rumah kita sebelum pasang ATS sebagai berikut. Jadi kalau di rumah kita biasanya ada meter PLN, kemudian juga ada panel DB, jadi distribution board, isinya MCB, kemudian juga terminal netral maupun terminal ground, seperti itu teman-teman. Dari situ biasanya, kemudian dari meter PLN disambung kabel fase ya, fase masuk di inputnya MCB ini ditandai dengan kabel warna merah. Kemudian juga ada kabel netral ya, biasanya selalu warna biru, masuk di terminal netral ini. Kemudian juga ada ground ya teman-teman ya, ada ground yang disambung ke DB kita, disambung ke terminal ground di sini. Kemudian juga ada dari MCB ini ada output ya, output ke pemakaian ini ada ke stop kontak atau ke lampu ya, atau mungkin ada spare, bisa seperti itu. Jadi posisi ATS adalah antara meter sama DB MCB ini, di sini posisinya. Seperti itu. Jadi mesinnya sharing kali ini saya mesinnya praktek ya, tapi karena masih ada suatu pekerjaan maka saya hanya sharing wiring aja ya. Silahkan nanti Sobat Vinatronic untuk mencoba di rumah sendiri, seperti itu untuk pembuatan ATS-nya. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan membahas wiringnya di sini sama seperti sebelumnya ya. Ada meter PLN, kemudian di sini ada genset. Ini ada DB yang seperti sebelumnya tadi. Di sini kita ada soket relay Omron MK2SP ini seperti ini. Jadi ini adalah terminalnya ya, terminal di kaki-kaki soketnya yang ada warna putih ini angka-angkanya. Kemudian nanti soket sama relaynya ini kita pasang GB ya, Johnson box seperti itu. Jadi wiringnya adalah dari kabel fase meter PLN ini masuk ke terminal 4 di relay soket ini. Kemudian kabel netralnya masuk di soket nomor 5 sebagai input daripada relay ini. Kemudian juga dari meter PLN ini kita sambung groundnya ke panel DB ini langsung. Jadi ground harus dipasang di panel DB kita. Kemudian output daripada relay ini, relay kontaknya. Jadi kalau di video sebelumnya itu ada wiring diagramnya, silahkan dilihat. Itu kontak 4 itu adalah normally close ke nomor 1, jadi terhubung ini. Jadi ini nyambung ke inputnya DB ini, MCB di DB. Kemudian netralnya masuk ke pin 8 ini ya. Pin 8 nanti masuk ke DB ini, masuk terminal blok ini. Jadi kaki 5 ini normally close dengan 8 sehingga nyambung ini dari PLN. Seperti itu. Jadi
kondisi relay ini de-energize, maka listrik PLN ini nyambung ke DB ini. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian dari genset, soketnya yang pasenya atau pas satunya disambung ke terminal 3. Kemudian dari terminal 3 disambung di jumper ya, di jumper masuk ke terminal 2. Ini adalah coilnya, coil relay ini. Seperti itu, jadi bisa menggunakan kabel yang lebih kecil ya, bisa 1,5 atau 1 mili ya. Seperti itu sobat semua ya. Kemudian pas satunya atau netralnya dari genset ini masuk ke terminal nomor 6. Kemudian dari terminal nomor 6 ini masuk ke coil terminal nomor 7. Jadi nomor 2 sama 7 adalah coilnya, coil daripada relay ini. Sobat semua ya. Kemudian jangan lupa ground daripada genset ini disambung ke terminal DB ini yang nyambung ke PLN tadi. Jadi groundnya semua nyambung seperti untuk proteksi. Nah, setelah semua terpasang tadi, maka ini adalah relaynya, relay MK2SP ini 220 volt AC, kontaknya 10 ampere, dimasukkan ke soket ini. Jadi ini ada groove-nya ini, tinggal dimasukkan relaynya. Seperti itu sobat semua ya. Jadi kondisi de-energize, maka aliran listrik PLN akan nyambung ke DB ini untuk disambungkan ke beban-beban di rumah. Jadi kondisi ini de-energize, listrik PLN mengalir ke rumah kita. Kemudian ketika misalnya ini ada pemadaman ya, pemadaman PLN, maka kita akan nyalakan genset. Jadi ATS ini itu mengakomodir atau digunakan untuk genset yang tarian. Bisa, jadi starternya dengan tarian, atau yang dengan starter elektrik juga bisa. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ketika PLN padam, maka kita nyalakan genset. Ketika genset nyala dan sudah timbul tegangan, maka relay ini akan langsung energize. Jadi terminal ini 3 ini tegangan genset langsung nyambung ke 1. Kemudian terminal 6 langsung nyambung ke 8 ini untuk dialirkan ke beban. Sedangkan coil ini, coil daripada relay ini di-energize-kan atau ditarik oleh listrik dari terminal 3 yang hubung ke 2 dan terminalnya yang hubung ke 7. Seperti itu sobat semua. Jadi ketika genset sudah running, maka listrik langsung dialirkan ke beban. Seperti itu. Ketika nanti PLN sudah nyala kembali, maka tetap aliran listrik genset yang akan dialirkan ke beban, kecuali genset kita padamkan. Setelah genset kita padamkan, maka coil di terminal 27 sudah tidak ada tegangan. Kemudian karena ini sudah de-energize, maka listrik PLN lah yang akan dialirkan kembali ke beban. Seperti itu sobat. Jadi sangat simpel dan praktis. Ketika kita padamkan genset atau kita stop genset, maka listrik biasanya langsung ditransfer dari PLN ke beban. Jadi sangat cepat. Jadi perpindahan listrik dari genset ke PLN biasanya tanpa jeda. Seperti itu sobat semua. Dan saya sudah mempraktekannya sendiri untuk genset saya sebenarnya nih. Seperti itu, genset tarian. Yang awal dulu saya beli genset. Jadi modelnya seperti ini relaynya, ATS-nya. Oke, untuk masalah kabel, saya ingatkan kembali ya. Kita mengingatkan kembali bahwa kabel semuanya adalah 2,5 ya. Jadi kabel fase, netral, ground, kemudian dari genset, kemudian ground dari genset ke terminal adalah semua 2,5 mili. Kecuali yang kabel dari terminal ini untuk ke coil itu bisa 1,5 karena ini hanya mengedrive coil ini atau hanya untuk menyuplai coil ini. Dan kabel dari terminal 6 ke 7 juga kabel kecil nggak masalah, 1 atau 1,5 mili. Itu aja. Oke sobat semua, saya rasa
cukup sekian ya. Jadi silahkan mencoba di rumah, mudah-mudahan berhasil. Kalau ada suatu pertanyaan silahkan aja di kolom komentar ya, nanti saya akan usahakan untuk dijawab, atau mungkin WA ke HP saya juga boleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba skema ini atau wiring ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.